Orang tua ini adalah ahli kunci terhebat di dunia. Setiap brankas yang ia desain, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa membuka. Dia menghabiskan seumur hidupnya membuat 4 brankas legendaris. Mereka adalah Emas Rin, Prajurit Valkyrie, Siegfried, dan Senja Dewa. Sang ahli kunci pada akhir hidupnya bahkan membuat brankas untuk dirinya sendiri. Dia menganggap brankas ini sebagai makamnya, mengakhiri hidupnya sepenuhnya. Dan brankas yang tidak pernah terbuka, akhirnya bersama jenazah sang ahli kunci dilemparkan ke laut. Meskipun sang ahli kunci telah meninggal selama 100 tahun, namun brankas yang ia desain, selain senja para dewa yang hilang, lainnya masih digunakan oleh Bang. Dan protagonis pria kami berambut keriting sudah suka cerita sang ahli kunci sejak kecil, sehingga ia juga terobsesi dengan membuka kunci, dan bisa membuka brankas sang ahli kunci. Ini adalah impian seumur hidup Curly. Sekarang, kotak penyimpanan biasa di matanya. Proses peretasan tidak lagi sulit. Meskipun Curly mencapai tingkat Raja Kunci pada usia muda, tetapi karena tidak ada kotak penyimpanan yang lebih sulit untuk dia tantang, ini juga membuat Curly sangat kesal. Hari itu, setelah membuka komputernya, Curly tiba-tiba menerima email dari orang asing. Ternyata seseorang setelah melihat video peretasannya, mengundangnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi peretasan. Saat itu membuat Curly sangat bersemangat. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menuju tempat kompetisi. Setelah Curly tiba di lokasi, tempatnya sudah penuh sesak. Curly juga adalah peserta terakhir yang tiba. Tempat ini dipenuhi dengan tokoh terkenal dalam dunia peretasan. Curly juga pertama kali mengikuti kompetisi semacam ini. Saat dia bingung, bersamaan dengan perintah dari pembawa acara, pertandingan pertama telah resmi dimulai. Semua peserta segera bertindak. Namun, Curly sekarang tidak terburu-buru untuk membuka. Melihat lawan-lawannya fokus sepenuhnya. Saat Curly bersiap-siap untuk bertindak, seseorang telah berhasil membuka kotak penyimpanan. Kemudian yang kedua, ketiga, terlihat hanya satu tempat tersisa untuk lolos di lapangan. Rambut keriting juga mulai serius. Dia hanya sedikit memutar dial kunci dengan santai, dan dengan mudah membuka kotak penyimpanan. Dia juga berhasil mendapatkan tempat terakhir. Kemudian babak semifinal kedua. Meskipun tingkat kesulitan ronde ini meningkat, bagi Curly, itu bukan masalah. Dia masih menjadi yang kedua berhasil membuka kunci. Ini bukan karena kurangnya kemampuan Curly, melainkan karena dia menderita gangguan obsesif-kompulsif yang serius. Dia selalu harus melakukan ritual tertentu sebelum melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah babak final terakhir. Tingkat kesulitan membuka kunci juga meningkat lagi. Tingkat kompleksitasnya sekarang setara dengan brankas Bang. Pria berambut panjang segera mulai bergerak. Namun dari ekspresinya, terlihat jelas. Membuka kotak penyimpanan ini sangat sulit. Namun, si berambut keriting mulai bergerak dengan tenang pada saat itu. Bahkan dia masih berbincang-bincang dengan pria berambut panjang. Orang lain mengira dia mengganggu lawan untuk mengalihkan perhatian. Hanya si berambut keriting yang tahu. Dia hanya melakukannya untuk menghabiskan waktu. Saat waktu tersisa hanya 30 detik, waktu krusial akhirnya tiba. Si berambut keriting segera mulai bertindak. Dia hanya meletakkan tangannya dengan lembut di kunci. Dia sudah mengerti sebagian besar mekanisme dalam kotak penyimpanan. Saat jarinya memutar dial kunci, kunci pertama dengan mudah terbuka. Kemudian kunci kedua dan ketiga, hingga seluruh kotak penyimpanan terbuka sepenuhnya. Pada saat kotak penyimpanan berhasil terbuka, dia hanya membutuhkan 9 detik singkat. Seluruh penonton terjerumus dalam kegilaan. Itu adalah saatnya. Rambut keriting di tengah kerumunan tiba-tiba melihat seorang gadis cantik. Dia tersenyum manis pada keriting. Keriting langsung terjebak di dalamnya. Saat itu, keriting masih tidak tahu hidupnya selanjutnya akan berubah karena ini. Gadis itu bernama Gwen. Dia mahir dalam mencuri sejak usia 6 tahun. Pada usia 17 tahun, dia ditangkap karena merampok bank. Dia dikeluarkan red notice oleh Interpol. Pada hari berikutnya, Gwen juga menemukan keriting lagi. Ternyata dia telah diam-diam mengawasi keriting untuk waktu yang lama. Dan pertandingan semalam adalah undangan dari gadis itu. Kemudian Gwen dengan tenang mengeluarkan cincin. Kemudian diikuti dengan jam tangan emas. Bahkan pada akhirnya ada sebuah pistol. Semua barang ini dia ambil dari 3 pelanggan setelah masuk ke kafe. Masing-masing diambil dari 3 pelanggan. Setelah mengungkapkan identitas pencuri andalannya, gadis itu kemudian mulai mengajak keriting bergabung. Dia melihat bahwa Curly sedikit penakut. Gwen pada saat itu mengungkapkan kepada Curly, target berikut mereka adalah brankas legendaris Lock King. Mendengar berita ini, Curly segera sangat gembira. Dapat membuka brankas Lock King merupakan target utama semua ahli pembuka kunci. Curly segera setuju dengan undangan tersebut. Dengan cepat ia pergi ke alamat yang diberikan oleh gadis itu. Tiba di markas sementara mereka. Saat itu, rekan tim lainnya juga muncul satu persatu. Big Wave adalah peretas ulung yang bertanggung jawab atas logistik. Big Beard memiliki keterampilan mengemudi paling terampil. Pria berotot yang muncul terakhir adalah perwakilan kekuatan tim. Dia juga merupakan kapten sementara tim ini. Kemampuan beberapa orang ini adalah yang terbaik di industri ini. Mereka telah berhasil bekerja sama dalam beberapa misi. Semua orang segera mulai merencanakan rencana selanjutnya. Target berikut mereka berada di sebuah bank kecil di Paris. Di sini digunakan emas rain dalam brankas legendaris tersebut. Pertama-tama, gelombang besar akan meretas sistem keamanan bank, menonaktifkan semua kamera pengawas. Kemudian, si berambut keriting masuk ke bank pertama. Tugasnya adalah menyamar sebagai pejalan kaki biasa, datang ke bank untuk menggunakan toilet. Kemudian, yang kedua masuk adalah Gwen. Saat dia masuk ke bank, dia juga perlu mengambil kunci keamanan saat kesempatan muncul. Selanjutnya, dia akan pergi ke brankas untuk menyimpan barang. Saat itu, staf akan berjaga di pintu. Akhirnya, gelombang besar akan masuk ke bank. Dia akan berpura-pura menjadi wanita kaya asing untuk urusan bisnis. Dan satu-satunya orang di bank yang mengerti bahasa asing adalah staf yang berjaga di pintu brankas.
Dia akan segera pergi ke loket untuk melayani gelombang besar. Tim sedang melakukan persiapan sebelum bertindak. Mereka telah mengumpulkan informasi tentang semua orang di bank. Sementara itu, Gwen menggunakan kunci keamanan untuk pergi ke gudang bank bersama Curly. Seluruh proses berjalan tanpa celah. Sementara mereka berjalan keluar dari lift, emas Rain juga muncul di depan mata mereka. Ini adalah brankas teraman di dunia. Kombinasi kata sandi mencapai 430 juta. Curly adalah ahli pembuka kunci terbaik. Membongkar rahasia emas Rain adalah impian seumur hidupnya. Namun dia tidak langsung bertindak. Dia malah melakukan senam radio untuk merilekskan tubuhnya. Kemudian dia bahkan berbicara dengan brankas itu sendirian. Bahkan dia memiliki kontak yang intim dengannya. Gwen yang berdiri di samping terkejut melihatnya. Orang yang tidak tahu mungkin mengira Curly memiliki kegemaran khusus. Dengan desakan dari gadis itu, Curly segera mulai bertindak. Dia memilih lagu favoritnya sendiri. Dalam suasana musik, Curly segera masuk ke dalam keadaan siap. Saat ujung jarinya berputar perlahan, bantalan di dalam brankas segera mulai berputar. Suara halus dari gigi roda yang berputar dan bertabrakan. Tidak ada yang bisa lolos dari telinga Curly. Semakin rumit kotak penyimpanan, semakin banyak variasi kombinasi. Namun, semua ini tidak terlewatkan oleh pendengaran keriting. Semua perubahan terlihat jelas. Dengan cepat, cakram kunci pertama berhasil dibuka. Kemudian, keriting semakin giat. Selanjutnya adalah langkah kedua, langkah ketiga dan keempat. Saat itu, keriting sudah sangat fokus. Dan dengan berhasilnya cakram kunci terakhir dibuka, keriting segera mulai memutar saklar. Peti besi Rain akhirnya berhasil dibuka. Melihat uang tunai di dalamnya, keduanya sangat gembira. Namun kegembiraan mereka bukan karena uang, melainkan karena berhasil membuka kotak penyimpanan legendaris ini. Kemudian, keduanya tidak merampok brankas sampai habis. Mereka hanya mengambil sebagian kecil uang secara simbolis. Saat itu, staf tidak tahu apa-apa. Mereka berdua keluar dari bank dengan berani. Dibantu oleh si janggut, mereka segera melarikan diri dari tempat kejadian. Saat itu beberapa orang masih tidak tahu. Rekaman pengawasan di dalam bank sudah ditemukan oleh Interpol. DG langsung mengenali beberapa orang, karena dia telah melacak tim ini selama 3 tahun penuh. Berdasarkan informasi yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun, dia sudah menduga target selanjutnya dari tim ini. Pasti 3 dari 4 brankas legendaris. Dan di sisi lain, karena keberhasilan besar dalam aksi pertama, tim juga merayakannya di pangkalan. Melihat Gwen sedang menari sendirian, Curly merasa jatuh cinta pada gadis itu. Namun hubungan Gwen dengan pria berotot tidak terlihat seperti teman biasa. Pada malam itu, Curly menyadari Gwen sedang mengalami sesuatu yang membuatnya sedih. Meskipun rambut keriting adalah orang yang tertutup dan pemalu, namun ketika dia berhadapan dengan Gwen, dia merasakan perasaan yang berbeda. Curly mengucapkan kata-kata terbanyak dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berbicara tentang masa lalu dan masa depan mereka bersama. Hubungan mereka juga semakin dekat. Gwen mulai merasa tertarik pada pemuda polos dan jujur ini, dan mulai merasakan perasaan positif. Waktu dengan cepat berlalu hingga keesokan harinya. Tim pun sampai pada target berikutnya. Di bank dengan tingkat keamanan tinggi di Praha, terdapat Valkyrie legendaris lainnya yang disembunyikan. Pada saat yang sama, Interpol sudah tiba di atap gedung. Jika terjadi kejadian tak terduga di bank, mereka akan segera mengelilingi tempat itu. Curly menggunakan identitas baru dalam misi ini. Dia akan menyamar sebagai inspektur cabang bank, masuk ke dalam bank dengan terang-terangan. Kemudian, di bawah bimbingan besar, Curly akan menghindari semua staf. Diam-diam menyusup ke brankas bank. Jika menghadapi pintu akses yang membutuhkan kunci, Curly hanya perlu melakukan gerakan palsu. Ombak besar akan meretas sistem kontrol bank. Pintu akan terbuka secara otomatis dari jarak jauh. Kemudian Gwen juga mengikuti metode yang sama, dan mereka berdua masuk ke lift yang sama. Tepat pada saat itu, namun Curly tiba-tiba bertanya kepada Gwen, apa hubungannya dengan pria berotot sekarang? Gwen langsung menjadi cemas. Dia mengatakan bahwa mereka hanya memiliki hubungan sebagai rekan tim biasa. Namun pembicara tidak bermaksud jahat. Pendengar memiliki niat jahat. Ucapan Curly telah membangkitkan niat pembunuhan pada pria berotot. Pintu lift tepat terbuka pada saat itu. Ternyata ada seorang petugas keamanan berjaga di luar lift. Saat Curly bingung tentang apa yang harus dilakukan, Gwen sudah langsung keluar dengan cepat. Keterampilannya sangat lincah. Dia tidak takut sedikit pun menghadapi dua pria berotot. Jika gadis seperti itu menjadi menantu di rumah, mungkin Curly akan dipukul hingga lumpuh di masa depan. Di bawah serangan tajam Gwen, penjaga bahkan tidak punya kesempatan untuk mengeluarkan senjata, dan langsung dikalahkan olehnya. Kemudian keduanya juga berada di depan brankas. Valkyrie memiliki total 235 miliar kombinasi kata sandi. Kesulitan untuk meretas jauh melebihi emas Rain. Di tengah suasana musik, Curly juga mulai menggosok-gosok lagi. Brankas-brankas ini begitu menarik baginya seperti kekasih. Untungnya Gwen segera menghentikannya. Sekarang mereka sedang berada dalam perlombaan melawan waktu yang ketat. Curly juga segera mulai bertindak. Selanjutnya adalah resep yang sudah dikenal, dan rasanya yang sudah dikenal. Saat Curly secara bertahap meretas kunci putar, bersamaan dengan suara aneh, semua kunci putar langsung ditarik kembali. Ternyata ini adalah fitur keamanan diri Valkyrie. Asalkan salah memasukkan kata sandi 2 kali berturut-turut, brankas akan terkunci sepenuhnya. Saat ini, Curly hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk membobol. Dan pada saat ini, ruang kontrol juga telah menemukan kejanggalan sebelumnya dari Curly. Penjaga keamanan segera menekan alarm. Pria berotot terpaksa mengaktifkan rencana cadangan. Dia segera mengenakan topeng. Kemudian dia menyamar sebagai perampok dan langsung masuk ke bank.
Dengan kejutan yang tak terduga, pria berotot berhasil menjatuhkan semua penjaga sendirian. Kemudian dia dengan cepat mengendalikan situasi. Dengan begitu, dia dapat memberikan lebih banyak waktu untuk Chun-Li. Dan di sisi lain, melihat bahwa Bang tidak merespons, DG tidak bisa menunggu lagi. Dia dan anak buahnya langsung masuk. Namun setelah dia masuk ke brankas Bang, baru dia sadari. Brankas yang digunakan di sini sama sekali bukanlah Valkyrie. Ternyata sebelumnya Bang menganggap tingkat keamanan Valkyrie lebih tinggi. Mereka telah memindahkannya ke cabang lain. Sementara di pihak Chun-Li, setelah satu kali kesalahan, dia sedang melakukan percobaan kedua. Ini juga merupakan kesempatan terakhirnya. Poni kali ini sangat fokus. Di bawah tekanan besar, akhirnya dia tidak mengecewakan harapan semua orang. Berhasil membuka pintu Valkyrie. Mereka berdua juga berpelukan dengan gembira. Poni saat itu melihat Gwen di dekatnya. Saat suasana di antara mereka semakin merayu, tiba-tiba suara rekan tim terdengar di dalam earphone. Mereka segera sadar. Setelah mengambil sejumlah besar uang, mereka segera mulai melarikan diri. Pria berotot itu juga bersiap untuk mundur. Namun saat dia pergi, sayangnya dia tertembak bahu oleh penjaga. Untungnya dia akhirnya berhasil melarikan diri. Janggut besar saat itu sudah membawa mobil ke jalan. Pria berotot pertama naik ke mobil. Kemudian Gwen juga berada di saat-saat terakhir. Ditarik masuk mobil oleh pria berotot. Namun saat Poni bersiap untuk naik mobil, pria berotot malah mendorongnya keluar. Menghadapi polisi yang mengejar mereka, Chun-Li hanya bisa melarikan diri. Saat itu dia merebut sepeda di pinggir jalan. Memanfaatkan keunggulan fleksibelnya, Chun-Li berhasil melewati dua mobil polisi. Kemudian dia dengan cepat melintasi lorong tangga. Akhirnya Chun-Li melarikan diri ke kereta. Dia akhirnya lolos dari kejaran polisi. Namun Chun-Li tidak merasa senang setelah lolos. Meskipun hanya bersama rekan satu tim beberapa hari, namun di sini juga ada kenangan tak terlupakan baginya. Sekarang dia dikhianati tanpa belas kasihan oleh timnya. Chun-Li kembali ke tempat tinggal dengan hati yang hancur. Tak disangka, Gwen dan Big Wave sudah menunggunya di rumah. Ternyata setelah tim melarikan diri, anggota lain akhirnya bertengkar. Gwen sudah merasa tertarik pada rambut keriting. Dan kali ini pria berotot bisa mengkhianati rambut keriting. Maka kemungkinan selanjutnya dia akan mengkhianati anggota tim lainnya. Gwen tidak peduli dengan perlawanan Muscleman. Langsung melompat dari mobil. Kemudian, gelombang besar juga memutuskan untuk pergi bersama Gwen. Kemudian, mereka berdua menemukan rumah Chun-Li. Chun-Li, setelah melihat Gwen, saat itu, dia terkejut dan senang. Kemudian, ketiganya mulai merencanakan langkah selanjutnya. Peti besi legendaris ketiga bernama Siegfried. Peti besi tersebut tersembunyi di sebuah DC di Swiss. Saat itu, DG sedang merasa frustrasi karena kegagalan mengejar. Saat dia sedang mencari informasi pandai besi, tanpa sengaja menemukan identitas asli Chun-Li. Ternyata dia sebelumnya pernah mengunggah video selfie di situs web. DG segera mulai bertindak. Dia mulai memata-matai percakapan tiga orang Chun-Li. Setelah mengetahui rencana selanjutnya mereka, DG segera tiba di DC, mengungkapkan niat untuk mengambil alih peti besi di sana. Namun, petugas memberitahunya, mereka sudah menerima pemberitahuan dari instansi terkait. Hanya 2 jam yang lalu, sebuah petugas polisi telah memindahkan peti besi. Namun kali ini Dick terkejut, karena ini sama sekali bukan pemberitahuan dari mereka. Ternyata Big Wave sudah sadar bahwa mereka sedang diawasi. Maka ketiganya memutuskan untuk membalas dendam. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk memberitahu polisi rencana palsu. Kemudian mereka mengaku sebagai polisi dan menelepon DC, meminta mereka untuk segera memindahkan brankas. Kemudian Gwen menculik truk pengangkut. Di bawah sorotan semua orang, mereka berhasil membawa kabur brankas tersebut. Sementara mobil yang membawa brankas sedang melaju di jalan. Karena waktu sudah mepet, Chun-Li bersiap-siap untuk membuka kunci langsung di mobil. Namun hal ini tanpa ragu meningkatkan kesulitan dalam membuka kunci. Saat musik mulai terdengar, Chun-Li sudah sepenuhnya terfokus pada suasana membuka kunci. Ini adalah karya terpenting dalam hidup tukang kunci tua. Ini adalah karya terpenting dalam hidup tukang kunci tua. Siegfried memiliki total 7 lapisan piringan kunci. Hanya dengan kombinasi kata sandi saja, ada 72 triliun kemungkinan. Namun, Chun-Li sekarang penuh dengan kegembiraan. Berhasil membobol semua brankas legendaris. Itu adalah impian seumur hidupnya. Chun-Li segera menenangkan diri dan fokus. Saat membobol Ziggy, dia tidak boleh terganggu sedikitpun. Dan di sisi lain, pria berotot juga tiba di DC saat itu. Setelah menemukan bahwa tempat ini dikelilingi oleh polisi, dia tahu Chun-Li telah berhasil mencuri. Namun, pria berotot telah menyiapkan langkah selanjutnya sejak lama. Sebelumnya, dia menggunakan identitas kapten. Dia memasang perangkat pelacakan di ponsel Gwen. Dia dengan cepat melacak koordinat Gwen melalui pelacakan. Pada saat yang sama, Big Wave juga menemukan rencana pria berotot. Saat dia bersiap untuk bertindak. Namun, Big Wave cepat dikelilingi oleh polisi. Namun, sebelum ditangkap, dia berhasil menyampaikan pesan. Kemudian, dihadapkan pada interogasi polisi. Namun, dia mengungkapkan lokasi ponsel pria berotot. Sementara itu, Chun-Li telah membuka hingga lapisan ke-6. Namun, tiba-tiba terjadi kejadian tak terduga. Jalan di depan tiba-tiba berbelok. Saat itu, membuka lapisan ke-7 juga mencapai saat krusial. Namun, karena mobil tiba-tiba belok tajam, Chun-Li terlempar keluar. Ketika dia kembali ke kotak penyimpanan, tapi dia menemukan kait di dalamnya terjebak. Chun-Li yang panik hanya bisa memukul kotak penyimpanan dengan keras. Tapi tak disangka, kaitnya malah terangkat secara ajaib. Kotak penyimpanan legendaris ketiga akhirnya berhasil dibuka oleh Chun-Li. Kemudian mereka membawa kabur barang berharga dari dalam kotak penyimpanan. Namun, setelah mereka turun dari mobil, pria berotot juga sudah mengejar mereka sampai di sini. Dia langsung mengarahkan senjatanya ke arah mereka berdua. Namun, Gwen tidak lengah. Sebelum pergi, dia sudah merusak senjata pria berotot. Sekarang senjata di tangannya sama sekali tidak bisa digunakan.
Kemudian Gwen juga mengeluarkan pistol asli. Melihat situasi, si keriting segera mendekati dan memberi pelajaran pada pria berotot. Akhirnya dia berhasil memantulkan dirinya sendiri. Mereka mengikat pria berotot di atas mobil. Setelah DG tiba, dia segera menangkapnya. Kemudian dia terus mengejar Gwen yang sedang melarikan diri. Pada saat itu mereka sudah berada di atas dermaga. Saat Gwen bersiap-siap turun dari mobil, si keriting akhirnya tidak tahan dan mengaku padanya. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Sebenarnya Gwen juga sudah jatuh cinta pada anak laki-laki polos ini. Mereka langsung berciuman. Aku juga benar-benar sangat menyukaimu. Kemudian mereka segera bersiap-siap untuk berlayar pergi. Namun karena baru saja terlambat beberapa menit, DG juga sudah mengejar sampai ke sini. Gwen melihat situasi dan segera mengeluarkan pistol. Dia dan DG saling berhadapan. Namun bantuan polisi akan segera tiba. Kali ini Gwen memberi syarat. Dia bersedia menyerah secara sukarela. Dan syaratnya adalah melepaskan Curly pergi dari sini. Dick melihat bahwa Curly bukanlah penjahat biasa. Maka dia juga setuju. Akhirnya Gwen ditangkap polisi. Pada saat itu, Gwen mengajukan syarat. Selanjutnya dia akan mencari senja dewa sendirian. Menyelesaikan impian bersama dengan Gwen. Beberapa bulan kemudian, dua orang menemukan rambut keriting. Mereka mengeluarkan selembar kertas. Ini adalah peti besi legenda terakhir yang dia cari dengan susah payah. Di Legiun Mayat Hidup berikutnya, Curly akan terkepung oleh ribuan mayat hidup. Membongkar senja dewa terakhir ini,